Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teks eksplanasi ya. Kemarin kita sudah belajar teks prosedur. Nah, sekarang memasuki bab baru yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, fenomena itu dibagi menjadi dua, ada fenomena alam dan fenomena sosial. Contohnya fenomena alam seperti terjadinya pelangi, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, beda dengan fenomena sosial, yaitu contohnya masalah kemiskinan, terus kriminalitas, pokoknya hal-hal yang terjadi di kehidupan sosial atau lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan apa itu teks eksplanasi, lalu ciri-cirinya seperti apa di slide berikut. Kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan-penjelasan suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dalam sebuah teks eksplanasi dijelaskan secara lengkap mengenai proses atau tahapan sebuah proses ya, tahapan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, budaya, dan sebagainya. Jadi, teks eksplanasi disamakan sebagai teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Jadi bisa dikatakan teks eksplanasi ini hampir sama dengan teks prosedur, yaitu sama-sama menjelaskan runtutan tahapan suatu proses. Hanya bedanya jika teks eksplanasi ini mengenai fenomena alam atau sosial. Kalau teks prosedur kan apa yang kita buat ya, atau untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi bisa digarisbawahi yang disamakannya itu adalah prosesnya atau tahapannya, entah itu proses melakukan sesuatu atau proses kejadian sesuatu begitu. Jadi suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, tujuan penulisan teks eksplanasi bagi pembaca adalah memperoleh pemahaman sejelas-jelasnya mengenai latar belakang, proses, serta sebab akibat terjadi suatu fenomena secara jelas dan logis. Ya, jadi sekali lagi Bu tekankan perbedaan antara teks eksplanasi dan teks prosedur itu yaitu hanya pada objeknya. Jadi jika teks prosedur itu menjelaskan atau memaparkan untuk melakukan sesuatu, nah bedanya dengan teks eksplanasi itu menjelaskan atau memaparkan suatu kejadian yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi ya. Ciri-ciri ini yang akan membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain. Yang pertama yaitu membuat informasi-informasi berdasarkan fakta. Ya, sudah pasti ketika terjadi suatu fenomena di alam maupun sosial pasti berdasarkan fakta ya. Terus yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Ya, karena bersifat fakta pasti ada keilmuan atau ilmu pengetahuan di dalamnya gitu. Lalu yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Jadi teks eksplanasi ini sekedar memberitahu ya, memberi informasi, tidak untuk memengaruhi atau mengajak ya, hanya memberitahu sebuah kejadian dengan keilmuan begitu.
Nah, yang keempat, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Ya, jadi kalimat ini memaparkan tahapan atau proses kejadian suatu fenomena, begitu. Dalam teks eksplanasi terdapat gagasan umum dan fakta. Ya, yang dimaksud dengan gagasan umum adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar bahan pengembangan. Atau kita juga bisa menamainya gagasan utama, ya sama saja. Nah, gagasan umum bisa terletak di 3 tempat, yaitu deduktif awal, ya, di awal paragraf, lalu ada gagasan utama yang terletak di akhir yang biasa kita sebut induktif, dan yang terakhir adalah gagasan yang terletak di tengah paragraf yang keberadaannya antara di awal dan di akhir, ya, yaitu disebut dengan deduktif induktif. Nah, dari semua gagasan ini sudah pasti mengandung fakta, ya. Apa itu fakta? Fakta adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata. Ya, jadi fakta ini bisa terletak antara di deduktif, induktif, dan deduktif induktif. Adapun ciri-ciri fakta sebagai berikut. Yang pertama, mengandung sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata. Ya, karena sebuah fakta berarti harus benar-benar terjadi, ya, kejadian nyata, bukan rekayasa. Karena kalau rekayasa itu dibuat-buat, ya. Nah, kalau fakta itu benar-benar terjadi. Terus yang kedua, memiliki sumber data akurat, tepat, dan nyata. Ya, misalnya mengenai tempat, tanggal, dan waktu kejadian. Lalu yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji, atau orang tersebut bisa bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan. Misalnya seorang ahli, ya, memaparkan bahwa kejadian alam ini bla bla bla, misalnya begitu. Nah, itu si ahli itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya, penjelasannya. Nah, lalu yang keempat, memiliki sifat objektif, yaitu informasi yang diberikan tidak dikarang secara bebas, tetapi benar-benar nyata. Ya, lalu yang kelima, mengacu pada struktur 5W plus 1H. Kita sudah pada tahu, ya, struktur 5W 1H. Itu apa, bagaimana, terus mengapa, kapan. Nah, itu adalah struktur 5W 1H, ya. Lalu yang keenam, data informasi bersumber dari sebuah kejadian nyata. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau peristiwa yang telah terjadi. Tuh, jadi peristiwa yang terjadi itu dijelaskan dengan secara faktual, ya, tidak direka-reka. Nah, itu adalah ciri-ciri fakta. Soal latihan untuk hari ini yaitu tugas 2, menemukan gagasan utama dan fakta di halaman 28, ya, di LKS. Nah, di sana ada tabel gagasan umum dan fakta penting, ya. Terdapat teks yang berjudul apa itu pandemi dan endemi, ya. Itu teksnya ada 5 paragraf, berarti kalian harus menemukan gagasan umum 5, karena setiap paragraf harus dicari gagasan umumnya, ya. Nah, terus fakta pentingnya juga, ya. Fakta pentingnya pada setiap paragraf itu apa? Ya, Ibu memberikan contoh. Paragraf 1, gagasan umum, kalimatnya yaitu pandemi adalah, dan seterusnya. Nah, lalu fakta pentingnya menurut WHO dan seterusnya. Nah, itu. Jadi paragraf keduanya bagaimana, 3, 4, 5 dan seterusnya kalian tulis, ya, cari, temukan.
kerjakan di buku tulis ya, karena di LKS tidak cukup. Lalu kumpulkan paling telat hari Jumat jam 1 ya, kolektif dikumpulkan oleh KM. Lalu sekaligus juga Ibu akan memeriksa tugas sebelumnya, yaitu yang halaman 12 ya. Jadi dua tugas itu dikumpulkan halaman 12 dan halaman 28 ini ya. Boleh kalau halaman 12 itu mungkin ada yang mengerjakan di LKS ya, tapi untuk halaman 28 menemukan gagasan utama itu dikerjakan di buku tulis dengan menggunakan format yang sudah Ibu beri contoh ini ya. Ikuti saja contohnya untuk paragraf-paragraf selanjutnya ya, bisa dipahami ya. Apabila ada yang ditanyakan boleh japri ya lewat WhatsApp, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Oke, sekian dari Ibu ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.